Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa SBTV dimanapun Anda berada. Senang sekali di momen kali ini, di momen yang berbahagia tentunya. Saya Tony Prayogo bersama rekan-rekan tim kreatif SBTV Pangkalan Bun hadir dalam SBTV Talk Show bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana SBTV Talk Show kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia kesehatan, terutamanya terkait dengan kesehatan anak. Kita akan membahas banyak hal kali ini, termasuk dengan pembahasan berkaitan dengan apa itu polio, kemudian apa aja gejala polio, bisakah polio ini disembuhkan, dan juga apa langkah yang sudah pemerintah Republik Indonesia termasuk pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sudah lakukan terkait dengan pencegahan polio. Untuk itu saya saat ini sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, ada Bapak Ahmad Rois, SKM MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya sudah bersama dengan Dr. Ivan Simanto, SPA. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bapak, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bapak, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di opening tadi, terkait dengan polio, kemudian langkah apa aja yang akan atau sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu Republik Indonesia maupun pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk itu, yang pertama saya akan bertanya ke Dr. Ivan. Mohon izin, dokter. Dokter, untuk barangkali masyarakat Kota Waringin Barat ataupun penonton SBTV Pangkalan Bun bertanya-tanya, atau bahkan ada yang belum tahu berkaitan dengan informasi polio. Apa sih polio itu, dokter? Mohon izin. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk polio sendiri sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya adalah virus polio, di mana penyakit ini sudah ditemukan sejak awal abad ke-18. Jadi bisa kita bayangkan bahwa penyakit ini masih bertahan sampai saat ini. Dan di mana penyakit polio ini sendiri, virusnya dia bisa menyebabkan gangguan terutama pada anak-anak. Untuk saat ini dia bahkan dikatakan sudah menyebar ke seluruh dunia. Oke, berarti memang penyebaran polio ini sudah menjangkau seluruh dunia. Lantas gejalanya seperti apa biasanya, dokter, ketika anak-anak itu terpapar polio? Baik, untuk gejala pada anak-anak yang terpapar polio, karena ini merupakan suatu penyakit infeksi virus, pada tahap awal gejala yang nampak adalah seperti infeksi virus pada umumnya, yaitu demam, kemudian disertai anaknya mulai tampak loyo, jadi tidak bersemangat, tidak mau main lagi, bahkan mungkin ada gangguan makan minumnya. Kemudian bisa pada tahap lanjutan penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasi yang paling kita takuti adalah virus ini punya sifat, dia itu menempel pada susunan saraf atau pada otak kita dan menyebabkan gangguan komplikasi yang paling kita takuti adalah kelumpuhan. Oke, berarti benar, dok. Izin, saya itu pernah baca satu artikel bahwa memang polio ini cukup berbahaya, bahkan sampai bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, dok, ketika kita para orang tua itu sudah melihat gejala anak kita itu, kayaknya ini ada terindikasi kena polio deh, itu langkah awal yang harus dilakukan seperti apa, dok? Iya, betul. Jadi untuk anak yang terkena infeksi virus polio ini, biasanya pada saat awal virus ini masuk, dia tidak langsung menimbulkan gejala. Perlu waktu, namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana virus itu masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang biak, kemudian setelah dalam jumlah yang mencukupi, baru dia akan menimbulkan gejala. Nah, pada masa inkubasi ini kalau virus polio sendiri bisa berkisar antara 7 sampai 10 hari. Pada beberapa kasus dia mulai nampak gejala setelah di atas 20 hari. Nah, gejala yang nampak
pada umumnya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada demam, kemudian anaknya tampak loyo. Pada tahap lanjutan baru kita dapatkan tiba-tiba anaknya malam itu tidur masih bisa, istilahnya masih bisa bergerak bagus. Kok pagi-pagi dia tiba-tiba salah satu kakinya kok tiba-tiba tidak bisa bergerak. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini sangat disarankan harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apa penyebab dari penyakit ini, karena penyakit pada anak ini, karena gejala dan kondisi yang dialami ini adalah sama dengan infeksi virus yang lain. Jadi kita harus pastikan apakah ini polio atau bukan polio. Betul dok, seperti yang dokter sampaikan tadi, karena memang gejala dari kasus atau virus polio ini kan kurang lebih ada kesamaan dengan penyakit lain. Nah, biasanya itu dok, kita di daerah ini ketika barangkali orang tua itu mendapati anaknya, balita atau bayi itu sedang tidak enak badan, paling yang mereka lakukan adalah pijat dok, pijat tradisional, atau barangkali anaknya dikasih istirahat lebih gitu. Nah, ada nggak dok spesifikasi atau gejala yang spesifik itu tuh menandakan bahwa anak ini sepertinya terindikasi virus polio? Selain tadi ketika bangun pagi tiba-tiba ada kaki atau apa yang sedikit mengalami kelumpuhan, ada nggak dok yang lebih spesifik lagi? Nah, itu sulitnya pada kasus polio, karena penyakit ini pada tahap awal dia mempunyai gejala hampir sama dengan semua infeksi virus yang lain. Misalnya kalau misalnya pada infeksi batuk pilek atau infeksi virus misalnya seperti demam berdarah, gejala awalnya sama persis. Jadi sangat disarankan untuk orang tua kalau sudah anaknya demam 3 hari di rumah tidak membaik dengan pemberian obat yang misalnya orang tua beli sendiri atau sudah dilakukan Pijat tradisional tadi gitu kan dok? Tapi tidak membaik, sangat disarankan segera mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi apa penyebab dari penyakit pada anaknya. Oke, dok, dengan yang tadi kurang lebih sama berarti kan dok ya, terkait dengan gejalanya, dan memang disarankan untuk segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui sebenarnya anak ini terindikasi penyakit apa. Nah, kalau kita sebagai orang tua nih dok, untuk mengantisipasi di awal, mencegahnya, apa sih yang harus kita lakukan dok? Iya, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi untuk penyakit polio ini sendiri adalah, sekali lagi ini adalah suatu penyakit yang pada dasarnya kalau sudah timbul komplikasi, misalnya kelumpuhan, dia tidak dapat disembuhkan. Jadi akan terjadi kecacatan seumur hidup. Nah, sudah banyak bukti yang memperlihatkan komplikasi polio yang berat, terutama pada tahap awal-awal dulu, pada saat vaksin belum ditemukan. Jadi pada tahap awal, sekitar awal abad ke-18 sampai awal abad ke-19, terutama setelah Perang Dunia Pertama, kasus polio di seluruh dunia sangat meningkat. Dan mungkin dari kita juga sudah pernah lihat, bahkan itu pernah difilmkan sih sebenarnya. Di film itu sangat, kalau kita bilang sangat ini sih, sangat menyedihkan kalau kita lihat pasien-pasien polio di mana mereka itu dikumpulkan di satu tempat, diisolasi sama seperti kita COVID sebelumnya itu, di mana mereka itu perlahan-lahan mulai tidak bisa bergerak, mulai lumpuh, sampai akhirnya ada yang kasus yang berat itu kelumpuhannya naik sampai ke saluran napasnya. Nah, pada beberapa kasus, ada mungkin satu kasus yang paling terkenal itu polio ini menyerang mantan Presiden Amerika F.D. Roosevelt. Waktu itu beliau sempat terkena polio. Kemudian banyak kasus juga yang ada
saya pernah baca di referensi ada satu pasien yang terkena kasus ini sampai ke saluran napasnya, akhirnya dia nggak bisa bernapas dan dibuatkan paru besi namanya, paru buatan. Dan pasien ini ditempatkan di paru buatan itu sampai usianya kurang lebih 50 tahun kalau saya nggak salah. Jadi Berarti hidupnya bergantung pada alat ya dok pada hidupnya akhirnya. sangat bergantung pada alat. Nah setelah itu para ahli akhirnya menemukan cara paling efektif untuk pencegahannya, yaitu vaksin. Nah setelah era vaksin dikatakan kasus polio itu bisa tertangani 97%. Jadi kasusnya dari awalnya sampai ratusan ribu akhirnya cuma tinggal puluhan saja. Dan harapan kita polio ini bisa segera diberantas, karena pada dasarnya penyakit ini bisa kita bayangkan dia sudah bertahan bahkan Betul. hampir 2 abad ya. Betul dok. Jadi di era vaksin saat ini sangat disarankan untuk kita para orang tua untuk lebih memperhatikan kesehatan anak-anak kita, memberikan mereka selain memberikan nutrisi yang cukup, Betul. kemudian harus kita juga perhatikan karena dasarnya polio ini adalah penularannya melalui makanan, air, tangan yang terkontaminasi. Jadi sangat disarankan untuk PHBS. Jadi kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, yang bersih. Selain itu juga yang tidak kalah penting di sini adalah terutama imunisasi. Oke, berarti salah satu cara untuk mencegah dari terkena atau penularan virus polio ini dengan gaya hidup yang bersih dan juga wajib untuk imunisasi ya dok ya. So, buat ayah dan bunda yang sayang buah hatinya, buat pemirsa SBTV Pangambun juga dimanapun Anda berada, ketika pemirsa memiliki buah hati yang pemirsa sayangi, ayah bunda menyayangi buah hatinya, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat dan juga wajib mengimunisasi anaknya sehingga terhindar dari virus polio. Seperti itu ya dok ya. Oke. Dok, mohon izin kepada dokter dan juga Bapak Ahmad Rois terkait dengan penjelasan dari Dokter Ivan tadi betapa mengerikannya virus polio ini. Menurut Bapak berdua, selain memang mengalami kelumpuhan tadi, seberapa bahaya lagi kasus polio? Mohon izin. Mohon izin Bapak tahan dulu jawabannya, karena jawabannya akan kita hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di SBTV Talk Show.